Lindu sang Raja Jin tampan sebenarnya sudah sadar dirinya salah mengajakku menikah, namun dirinya sudah terlanjur jatuh cinta kepadaku sejak lama. Saat aku sedang memandangi langit di alam jin yang terlihat selalu senja dan membuatku tak bosan melihatnya, Lindu berkata, "Kinan, besok kita akan menikah." Aku sekali lagi menjawab dengan anggukan seperti sebelumnya. Aku sadar ini sepertinya menyalahi kodrat, tapi sejak aku dicampakkan Wira yang gagal tidak jadi menikahiku, hanya Lindulah yang telah sudi memelukku dalam kesedihan. Tiba-tiba saat aku berada di pelukan Lindu, terbuyarkan entah kenapa menjadi ada di bawah pohon nangka belakang rumah. Adikku si Kirana yang melihatku bertanya kenapa Kak Kinan sangat suka tidur di situ ketika maghrib. Aku kaget mendengar kata maghrib karena seingatku tadi masuk ke hutan saat siang hari. Aku dan Kirana pun lalu disuruh masuk ke rumah oleh ibu kami yang melihat kami di luar rumah. Saat sedang makan malam, Kirana tiba-tiba bilang bahwa dirinya mau pergi merantau untuk mencari kerja karena di desa sudah tidak ada yang mau menerima kita sebagai pekerja, mengingat akibat dari kejadian keluarga kami yang dipermalukan oleh keluarga Siwira. Aku pun melarang Kirana untuk merantau. Dia lalu bertanya, "Kenapa Kak? Kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa?" Semua orang di sini tidak ada yang mau memberi kita pekerjaan hanya karena takut terlutar miskin seperti kita. Aku pun menjawab, "Kakak bilang jangan ya, jangan. Ada hal yang ingin kakak lakukan, tunggulah sebentar sampai waktunya." Lalu aku mengeluarkan benda berwarna keemasan sebesar kelerang dari tanganku. Benda ini kutemukan dari saku celanaku saat aku mandi, sepertinya ini diberikan oleh Lindu. Aku pun berbohong bahwa aku menemukan benda ini saat pergi ke hutan duduk di pohon beringin. Ibu dan kedua adikku kaget melihat benda yang sepertinya emas ini. Ibu yang mendengarkan penjelasan dari mana asal emas itu lalu bercerita bahwa dulu hutan itu pernah ditemukan tambang emas, tapi katanya semua orang berhenti mencari emas di sana karena katanya penunggu hutan tidak terima dan meminta tumbal manusia. Aku pun bilang anggap saja rezeki kita dan menyarankan agar besok pergi toko emas di pasar yang agak jauh dari desa untuk mengecek keaslian emas tersebut. Jika asli maka dijual saja. Besoknya, pagi-pagi sekali aku dan ibuku pergi ke toko emas di pasar yang lumayan jauh dari desa. Untung tak dapat dibendung, ternyata kata pemilik toko emas itu asli dan seberat 12 gram. Pemilik toko pun heran dan bertanya dari mana kami mendapatkannya. Aku sontak berbohong jika itu emas peninggalan nenekku agar tidak banyak ditanyai lebih lanjut, sementara ibuku hanya diam saja. Pemilik toko pun membeli emas tersebut senilai Rp11.280.000. Aku dan ibu syok mendapat uang sebanyak itu karena seumur hidup kami belum pernah memegang uang sebanyak itu. Aku langsung menyimpan uangnya takut dicopet dan mengeluarkan beberapa lembar saja untuk belanja. Aku dan ibu langsung berbelanja berbagai kebutuhan dapur sambil meneteskan air mata, karena kami kali ini akhirnya bisa makan enak. Saat pulang berbelanja, tetangga kami yang bernama Bu Marni yang merasa iri lalu berkata, "Banyak bener belanjaan, dapat duit dari mana?" Ibuku yang kesal lalu berkata, "Dapat duit dari manapun tidak ada urusannya dengan Bu Marni." Bu Marni lalu menghina dengan berkata, "Hele baru belanja segitu aja udah sombong setengah mati, biasanya juga nangis kelaparan." Aku lalu menimpali, ucapan Bu Marni barusan akan kusimpan dalam hati. Kirana yang membantu kami membawa barang belanjaan masuk menyuruh kami tidak meladeni tetangga julid itu. Ibuku dan kedua adikku langsung memasak untuk makan kami sekeluarga. Sementara aku pergi membayar listrik, kali ini kami tidak tidur dalam gelap. Malamnya saat makan malam, Kirana bilang bahwa ibu diminta oleh Bu Hafsah untuk membantu panen bawang merah di kebunnya. Ibu pun berucap syukur. Kami semua berharap uang yang kami dapat dari menjual emas cukup hingga sampai mendapatkan pekerjaan. Setelah makan, entah kenapa malam terasa sepi sekali meski sedang hujan gerimis, bahkan ibu dan kedua adikku sudah tertidur pulas. Aku yang masih tidak bisa tidur, merasa ada keanehan dan jantungku berdebar-debar. Tiba-tiba ada yang memanggilku dari luar kamar yang suaranya sudah kukenal, yaitu milik Lindu. Aku yang keluar kamar lalu diajak Lindu yang berkata padaku, "Ayo ikut aku, bukankah kita akan menikah malam ini?" Aku yang khawatir berkata, "Jika ibu dan kedua adikku bangun bagaimana, mereka pasti akan mencariku." Lindu bilang jangan khawatir, mereka tidak akan bangun dan berkata juga jika pernikahan kami akan dilaksanakan sebentar lagi. Aku dan Lindu berjalan melewati pintu belakang yang langsung tiba-tiba sudah berpindah alam dan berada di istana milik Lindu yang sudah ramai orang bahkan suguhan makanan. Entah ritual apa yang sedang aku dan Lindu lakukan,
tapi katanya kami sudah resmi menjadi suami istri. Anehnya, semua rakyat Lindu tidak ada yang mengucapkan selamat pada kami atau berbicara pada kami. Aku lalu diajak Lindu ke kamarnya yang berukuran sangat besar bahkan mengalahkan besarnya rumahku. Di kamar Lindu, aku bertanya apakah aku akan tinggal di tempat ini selamanya? Dia menjawab jika aku bebas datang ke istanaku dan Lindu akan datang menemuiku di malam tertentu. Malam itu, aku dan Lindu pun memadu kasih melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Hingga aku merasakan kepuasan dan kenikmatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Lalu setelahnya melakukan hubungan itu pun tertidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh adikku yang ternyata sekarang sudah pagi hari. Aku yang terbangun langsung ke kamar mandi mengecek apakah aku benar-benar sudah melakukan hubungan intim dengan Lindu. Kurasakan di bagian bawahku seperti basah dan ada bekas merah di dadaku bekas ciuman Lindu semalam. Selesai urusanku di kamar mandi, aku yang berkumpul bersama ibu dan kedua adikku untuk sarapan tiba-tiba mulutku seperti berbicara sendiri dan berkata, bahwa nanti malam ada temanku seorang laki-laki yang pernah kutolong akan datang malam ini meminjamiku modal untuk usaha. Jadi kalian tidak usah mengirit uang yang sudah didapat. Jika yang tiba-tiba aku katakan tadi tidak kejadian, pasti aku dikatakan gila. Sayangnya hal ini menjadi kenyataan. Saat malam tiba, ketika ibuku dan kedua adikku tidur, ada yang mengetuk pintu, aku pun terkejut melihat ternyata Lindu datang mengenakan pakaian manusia dan membawa mobil mewah. Lindu menyapaku lalu memberikan sekantung plastik berisi banyak sekali uang sekitar 500 juta. Aku bilang rindu padanya tapi dia bilang untuk menahan rinduku dulu, besok dia akan menjemputnya. Lindu pun lalu pulang dengan mobilnya. Setelah pergi, ternyata ada tetangga sebelah Bu Saripah dan Pak Slamet yang melihatku kedatangan tamu. Mereka pun bertanya itu tadi siapa karena yang mereka lihat satu keluarga bukan cuma Lindu yang datang. Aku sempat terkejut mendengar kata mereka lalu menjawab bahwa itu temanku bersama keluarganya yang meminjamiku modal sambil aku tunjukkan kantong plastik berisi uang banyak. Pak Slamet lalu bertanya aku kenal dia dari mana. Aku pun menjawab seperti yang kukatakan pada keluargaku bahwa aku pernah menolongnya dulu. Sontak, besoknya pun gosip beredar di desa bahwa aku mendapat modal usaha uang banyak dari orang kaya. Ternyata Lindu sengaja membuat kejadian seperti ini agar aku ketika mendapat uang banyak tidak difitnah karena ada saksi yaitu tetanggaku sendiri.